Pernahkah Anda merasa begitu bersemangat melihat tanaman tomat Anda tumbuh subur, hijau, dan penuh harapan? Lalu, dalam sekejap, muncul bercak-bercak kehitaman misterius di daunnya. Dalam hitungan hari, tanaman yang tadinya gagah perkasa menjadi layu, membusuk, dan akhirnya mati. Jika Anda pernah mengalaminya, Anda tahu betapa menyakitkannya gagal panen karena satu musuh utama, Phytophthora. Tapi bagaimana jika saya katakan ada sebuah skema, sebuah strategi perang yang teruji untuk melawan monster ini? Di video ini, kita tidak hanya akan membahas cara bertahan, tapi cara untuk menang. Kita akan membongkar tuntas skema perlindungan tomat dari Phytophthora, dan saya akan perkenalkan Anda pada sebuah senjata pamungkas bernama Zorvec Incantia. Siap untuk mengubah nasib kebun tomat Anda? Tonton sampai akhir, karena informasi di setiap menitnya bisa menjadi penentu antara panen melimpah dan tangisan di akhir musim. Sebelum kita masuk ke strategi perang, mari kita kenali dulu musuh kita. Namanya Phytophthora infestans. Bagi petani, ini bukan sekadar nama Latin yang sulit diucapkan. Ini adalah mimpi buruk. Jamur ini dikenal juga sebagai penyebab penyakit hawar daun atau busuk daun. Mengapa ia begitu ditakuti? Karena ia adalah pembunuh yang senyap dan sangat cepat. Ia menyebar melalui spora yang bisa terbang terbawa angin atau percikan air hujan. Begitu mendarat di daun tomat Anda yang lembab, ia langsung bekerja, menginfeksi jaringan tanaman dari dalam. Kondisi favoritnya adalah cuaca sejuk dan lembab, seperti saat musim hujan atau pagi hari yang berkabut. Dalam kondisi ideal, Phytophthora bisa menghancurkan satu lahan tomat hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Inilah mengapa reaksi cepat dan strategi yang tepat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menyelamatkan hasil jerih payah kita. Sekarang, mari kita pelajari cara menjadi detektif di kebun kita sendiri. Kunci pertama untuk memenangkan perang melawan Phytophthora adalah deteksi dini. Anda harus tahu persis seperti apa gejala awalnya. Jangan tunggu sampai seluruh daun menghitam. Perhatikan baik-baik. Gejala pertama seringkali muncul sebagai bercak kecil yang terlihat seperti basah atau berminyak pada daun. Biasanya di bagian tepi atau ujung. Warnanya hijau pucat atau keabu-abuan. Jika Anda membalik daun tersebut, terutama di pagi hari yang lembab, Anda mungkin akan melihat lapisan seperti kapas putih halus di sekitar bercak. Itu adalah spora jamur yang siap menyebar. Dari daun, infeksi ini akan merambat ke batang, ditandai dengan bercak coklat kehitaman yang membuat batang menjadi rapuh. Dan yang paling menyedihkan, ia juga menyerang buah. Buah tomat akan memiliki bercak besar, keras, berwarna coklat, dan akhirnya membusuk. Mengenali tanda-tanda ini sejak awal memberi Anda waktu berharga untuk melancarkan serangan balasan sebelum musuh sempat berkembang biak dan menguasai seluruh pasukan tanaman Anda. Banyak yang berpikir, nanti saja diobati kalau sudah kena penyakit. Ini adalah kesalahan fatal. Dalam kasus Phytophthora, pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati adalah 100% benar. Mengapa? Karena sekali jamur ini masuk ke dalam jaringan tanaman dan menyebar, sangat sulit untuk membasminya 100%. Upaya pengobatan seringkali hanya memperlambat laju kerusakan. Jadi, fokus utama kita haruslah pada benteng pertahanan. Apa saja benteng itu? Pertama, sanitasi. Selalu bersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman yang bisa menjadi sarang penyakit. Kedua, sirkulasi udara. Beri jarak tanam yang cukup agar udara bisa bergerak bebas dan mengeringkan daun dengan cepat setelah hujan atau penyiraman. Ketiga, cara penyiraman. Hindari menyiram daun di sore hari. Usahakan menyiram langsung ke area perakaran. Tindakan-tindakan sederhana ini menciptakan lingkungan yang tidak disukai oleh jamur Phytophthora. Ini adalah langkah dasar yang akan membuat aplikasi fungisida nantinya menjadi jauh lebih efektif. Anggap saja ini sebagai persiapan lapangan sebelum pasukan khusus kita tiba. Baiklah, pertahanan dasar sudah kita bangun.
Sekarang saatnya memperkenalkan pasukan khusus kita, senjata andalan dalam skema ini. Fungisida Zorvec Incantia. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Anggap saja ini adalah rudal pintar di dunia fungisida. Zorvec Incantia mengandung dua bahan aktif yang bekerja sama seperti duo maut. Bahan aktif pertama adalah oxatiapiprolin. Ini adalah molekul baru yang bekerja dengan cara yang unik, menyerang jamur pada siklus hidupnya yang paling rentan. Ia memiliki kemampuan sistemik, artinya setelah disemprotkan, ia akan diserap oleh tanaman dan bergerak ke seluruh bagian, termasuk tunas-tunas baru yang muncul setelah penyemprotan. Ini seperti memberikan vaksin internal pada tanaman Anda. Bahan aktif kedua adalah amisulbrom yang memberikan perlindungan kontak yang kuat di permukaan tanaman. Kombinasi ini memberikan perlindungan ganda dari dalam dan dari luar. Ia tidak hanya menghentikan jamur yang sudah ada, tapi juga membentuk perisai untuk mencegah spora baru menginfeksi. Inilah yang kita butuhkan untuk strategi penyerangan dan pertahanan yang komprehensif. Strategi kita akan dibagi menjadi 3 fase krusial, sesuai dengan pertumbuhan tanaman tomat. Fase pertama adalah fase vegetatif. Ini adalah masa pertumbuhan daun dan batang, kira-kira sejak tanaman pindah tanam hingga sebelum muncul bunga pertama. Di fase ini, tujuan kita adalah membangun fondasi tanaman yang kuat dan melindunginya sejak dini. Jangan menunggu ada gejala. Mulailah penyemprotan pertama sekitar 7 hingga 10 hari setelah tanam. Gunakan Zorvec Incantia dengan dosis preventif, yaitu sekitar 0,5 hingga 0,75 ml per liter air. Ulangi penyemprotan setiap 7 hari sekali. Mengapa intervalnya rapat? Karena di fase ini, tanaman tumbuh sangat cepat. Tunas dan daun baru terus bermunculan. Dengan penyemprotan rutin, kita memastikan bahwa setiap bagian baru dari tanaman langsung mendapatkan perlindungan begitu ia muncul. Ini seperti melapisi baja pada setiap prajurit baru yang lahir di medan perang. Jangan pernah meremehkan fase ini, karena perlindungan awal adalah investasi terbaik untuk panen di masa depan. Kita masuk ke fase kedua, fase generatif atau masa pembungaan. Ini adalah momen yang sangat kritis. Bunga adalah cikal bakal buah, calon panen kita. Jika bunga terganggu atau terinfeksi, maka harapan untuk panen melimpah bisa pupus. Di fase ini, ancaman Phytophthora semakin nyata karena kelembaban di sekitar kanopi tanaman biasanya meningkat. Skema penyemprotan harus tetap disiplin. Lanjutkan penggunaan Zorvec Incantia dengan interval yang sama, yaitu setiap 7 hari. Dosisnya bisa tetap di angka 0,75 ml per liter air. Perhatikan teknik penyemprotan. Pastikan Anda menyemprot dengan kabut yang halus dan merata. Hindari menyemprot langsung ke bunga dengan tekanan yang terlalu tinggi. Waktu terbaik adalah di pagi hari setelah embun kering, agar larutan fungisida cepat menempel dan bekerja sebelum matahari terlalu terik. Perlindungan di fase ini ibarat menjaga ruang persalinan. Kita harus memastikan semua calon bayi, yaitu bunga-bunga tomat kita, aman dari segala ancaman hingga mereka siap berkembang menjadi buah. Fase ketiga dan yang paling mendebarkan, fase pembuahan. Buah-buah tomat mulai bermunculan dan membesar. Disinilah semua kerja keras kita akan diuji. Phytophthora tidak hanya menyerang daun dan batang, tapi juga sangat suka menginfeksi buah. Serangan pada buah adalah pukulan telak yang bisa menyebabkan gagal panen total. Oleh karena itu, di fase ini tidak ada kata kendor. Skema penyemprotan harus diperketat. Interval penyemprotan Zorvec Incantia tetap 7 hari. Namun, Anda harus lebih teliti. Pastikan semprotan menjangkau seluruh bagian tanaman, terutama buah-buah yang mungkin tersembunyi di balik daun lebat. Dosis bisa sedikit ditingkatkan menjadi sekitar 1 ml per liter air jika tekanan penyakit sangat tinggi, misalnya saat curah hujan sedang gila-gilanya. Selalu amati kondisi cuaca. Jika setelah penyemprotan turun hujan lebat, Anda mungkin perlu mengulang aplikasi lebih cepat. Fase ini adalah garis finish.
Kita harus menjaga fokus dan stamina hingga semua buah aman masuk ke keranjang panen. Memiliki senjata hebat tidak ada gunanya jika kita tidak tahu cara menembakkannya dengan benar. Mari kita bicara soal dosis dan aplikasi yang tepat, karena disinilah banyak terjadi kegagalan. Dosis standar yang dianjurkan untuk Zorvec Incantia adalah sekitar 15 hingga 20 ml untuk satu tangki semprot ukuran 16 liter. Tapi, jangan hanya mengandalkan takaran tutup botol. Gunakan gelas ukur atau suntikan takar untuk memastikan dosisnya akurat. Sedikit lebih banyak bukan berarti lebih baik, justru bisa membahayakan tanaman atau menyebabkan resistensi. Cara mencampurnya juga penting. Isi dulu tangki semprot Anda dengan setengah air, masukkan dosis Zorvec Incantia, aduk hingga rata, baru kemudian tambahkan sisa air hingga penuh. Untuk aplikasi, gunakan nozzle yang menghasilkan kabut halus dan semprotkan secara merata ke seluruh permukaan tanaman, atas dan bawah daun. Waktu penyemprotan terbaik adalah pagi hari, antara jam 7 hingga jam 9, atau sore hari setelah jam 4. Hindari menyemprot di bawah terik matahari siang bolong, karena efektivitasnya akan berkurang drastis. Terakhir, mari kita bahas beberapa jebakan atau kesalahan umum yang harus Anda hindari agar skema ini berhasil 100%. Kesalahan pertama, tidak disiplin dengan jadwal. Melewatkan 1 atau 2 jadwal semprot bisa membuka celah bagi jamur untuk masuk. Tetaplah konsisten. Kesalahan kedua, mengabaikan sanitasi. Anda sudah menyemprot dengan fungisida terbaik, tapi membiarkan daun-daun yang terinfeksi berjatuhan di tanah. Ini sama saja dengan membiarkan bibit penyakit tetap ada di sekitar tanaman Anda. Segera petik dan musnahkan bagian tanaman yang terinfeksi. Kesalahan ketiga, penyemprotan yang tidak merata. Hanya menyemprot bagian atas daun adalah sia-sia, karena spora seringkali berada di bagian bawah. Pastikan seluruh bagian tanaman basah kuyup oleh larutan. Kesalahan keempat, tidak melakukan rotasi fungisida. Meskipun Zorvec Incantia sangat kuat, untuk program jangka panjang, ada baiknya sesekali diselingi dengan fungisida berbahan aktif lain untuk mencegah jamur menjadi kebal. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda memastikan skema perlindungan Anda berjalan tanpa celah. Jadi, inilah rangkuman dari strategi perang total kita melawan Phytophthora. Semuanya dimulai dari menjadi detektif yang jeli untuk mengenali gejala awal. Lalu, membangun benteng pertahanan yang kokoh melalui sanitasi dan pengaturan lingkungan. Puncaknya adalah serangan terencana menggunakan senjata andalan kita, Zorvec Incantia, yang dieksekusi dengan disiplin melalui 3 fase krusial: vegetatif, pembungaan, dan pembuahan. Dengan mengikuti skema ini dan menghindari kesalahan-kesalahan umum, Anda tidak hanya melindungi tanaman tomat Anda, tapi Anda mengambil alih kendali. Anda mengubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian panen yang melimpah. Ingat, bertani bukan hanya soal menanam, tapi juga soal melindungi apa yang sudah kita tanam dengan ilmu dan strategi yang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini memberikan pencerahan dan semangat baru untuk kebun tomat Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi saat menanam tomat? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar di bawah.